Karena hari ini pesantren sudah mulai dilirik oleh masyarakat sebagai salah satu institusi yang bisa menyelamatkan anaknya, putranya dari dunia yang hari ini dianggap sudah tidak baik-baik saja gitu. Ya. Hanya pesantren yang dianggap bisa mengamankan itu semua. Tapi ada juga tanda kutip oknum-oknum pesantren yang merusak, tapi itu di luar ya. Hanya satu kasus, dua kasus. Tapi pada umumnya pesantren hari ini juga mengeluarkan generasi-generasi terbaiknya sebetulnya. Dan jangan salah ya, pejabat-pejabat hari ini juga banyak lulusan pesantren. Iya. Kita juga udah kerjasama dengan beberapa pihak dalam rangka mengangkat sumber daya manusia santri. Iya. Contoh yang sudah kita kerjasama adalah dengan universitas-universitas di Turki. Bagaimana memfasilitasi santri-santri yang ingin kuliah di Turki. Begitu. Ada berapa kuotanya Pak per tahun? Per tahun itu banyak sebetulnya ya. Kita baru kemarin melakukan MOU dengan pihak universitas. Bahkan nanti kita akan launching di tanggal 29 Juli ini. Oh, 29 Juli ini di salah satu pesantren di Subang. Kita akan launching, bahkan dari dekan fakultasnya dari Turki datang untuk bagaimana launching program ini yang akan nanti disebar di seluruh pesantren di Jawa Barat. Yang kedua, kita juga ditawari untuk MOU dengan Eropa Barat ini Eropa berarti Barat ya. Eropa Barat itu yang memang katanya membutuhkan 10.000 tenaga kerja. 10.000 tenaga kerja per tahun. Nah, ini jadi tantangan juga kan. Ini digagas oleh Pak Ridwan Kamil di saat ada pertemuan dengan FPU Jabar bahwa Eropa hari ini membutuhkan 10.000 tenaga kerja dan inginnya dari santri. Karena santri itu punya kelebihan. Akhlaknya sudah ini, terus dari sisi dasar-dasar keagamaan sudah inilah ya. Bahkan mungkin di sana jadikan ada misi-misi tertentu kan, bisa jadi imam masjid, bisa jadi memberikan nuansa-nuansa keagamaan di sana bagi santri-santri yang dikirim ke sana. Tapi ini masih dalam proses komunikasi. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Kali ini saya kembali ke studio Tribun Jabar dan saya ditemani oleh seorang tokoh penting di Jawa Barat. Beliau adalah Kiai Haji Ari Gifari, Ketua Forum Pemberdayaan Pesantren dan Umat Jawa Barat. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat Mas? Sehat. Memang agak sibuk hari-hari ini Pak ya? Ya lumayan lah, ada sedikit kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan. Oke, sebentar. Mungkin Tribuners perlu tahu sedikit dulu ya supaya nanti pembicaraannya tidak bertanya-tanya. Nah, mungkin Pak Ari bisa menjelaskan apa sih Pak FPPU itu Pak? Ya terima kasih Pak Mases yang sudah mengundang saya ke sini. Jadi FPPU ini adalah kependekan ya, singkatan dari Forum Pemberdayaan Pesantren dan Umat Provinsi Jawa Barat. Forum Pemberdayaan Pesantren dan Umat. Nah di situ kan ada kalimat Forum Pemberdayaan Pesantren ya. Jadi awalnya ini adalah sebuah inisiasi dari para kiai yang ada di Jawa Barat. Bagaimana kita membuat sebuah komunitas khusus untuk memberdayakan pesantren. Nah, karena hari ini pesantren selalu dianggap sebagai dipandang sebelah mata, gitu ya. Khususnya dalam proses pemberdayaan pesantren. Padahal pesantren itu adalah sebuah komunitas pendidikan yang memiliki banyak hal yang bisa diberdayakan lebih baik lagi sebetulnya. Yang tidak bisa di-cover oleh sekolah umum ya? Sekolah umum. Ya. Yang kita ambil adalah pemberdayaan bukan hanya pemberdayaan ekonomi. Jadi mindset orang pada saat bicara pemberdayaan pasti pemberdayaan ke ekonomi. Langsung ke ekonomi. Bagaimana memberdayakan ekonominya, bagaimana mengangkat ekonomi pesantren, bagaimana pesantren memiliki sebuah usaha gitu kan. Nah, kami di sini bukan hanya membantu pesantren dalam hal ekonomi, tapi ingin juga memberdayakan dari sisi-sisi yang lain. Misalnya Pak? Misalnya adalah pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan sumber daya manusianya, pemberdayaan lingkungannya, dan tentu juga pemberdayaan masyarakat di sekitarnya sebagai keumatan. Makanya kan di sini umat
Nah, ya, Jadi begitu. tidak cuma pesantren tapi juga masyarakat Masyarakat di sekitarnya. sekitarnya. Makanya kita mengambil forum pemberdayaan pesantren dan umat. Umat ini bisa umat keseluruhan, tapi kita mengkhususkan umat-umat masyarakat ya begitu ya, Ya. yang berada di lingkungan pesantren yang bisa mensupport untuk pemberdayaan pesantren itu sendiri. Gitu. Oh, ini sejak tahun berapa Pak adanya? Ini digagasnya sebenarnya udah lama ya, sejak tahun 2018. 2018. Oke. Tapi kita baru mulai bisa membuat forum yang lebih resmi dan menyusun sebuah struktur dari struktur di provinsi, di kabupaten sampai tingkat kecamatan. Itu baru dimulai sejak tahun 2021. 2002. Oh, Iya. berarti di tengah Covid ya? Di tengah COVID sebetulnya, dalam posisi tengah COVID. Justru di tengah COVID itulah di saat masyarakat lagi down begitu ya. Ini perlu ada akselerasi pemberdayaan untuk meningkatkan Oke. daya juang lagi ya begitunya untuk pesantren dan umat di Jawa Barat begitu. Sekarang kalau boleh tahu berapa Pak jumlah pesantren yang di bawah naungan FPPU? Ya, kita hari ini sudah membuat struktur pengurus mulai dari tingkat provinsi, kabupaten sampai ke tingkat kecamatan. Bahkan sudah mulai merintis ke tingkat desa. Oke. Iya. Jadi hari ini kita sudah terbentuk di 27 kabupaten kota, di 625 kecamatan di Jawa Barat, dan sebagian di beberapa kabupaten dan kecamatan sudah mulai terbentuk Tingkat desa. tingkat desa. Nah itu nanti akan mengakomodir pesantren-pesantren yang ada di wilayahnya. Oh, berarti kalau misalnya di tingkat desa, berarti di desa itu ada lebih dari satu pesantren. Nah itu, jadi kita dengan membuat jaringan seperti itu, nanti dari tingkat desa itu akan membuat jaringan di tingkat desa berapa pesantren yang akan kita ikut menjadi bagian dalam forum ini. Oke. Nah, jadi sekarang sudah hampir lebih dari 6.000 pesantren yang 6.000. ya. Oke. Itu pesantren dari berbagai berbagai titik berat pendidikan Betul, gitu. betul. Jadi kita tidak melihat pesantren modern, pesantren tradisional, pesantren banyak kan jenis pesantren hari ini. Kita melihat pesantren mana yang kira-kira bisa kita angkat dalam proses pemberdayaannya. Iya. Tidak semuanya harus modern ya, ada pesantren yang memiliki kapasitas, memiliki peluang dan memiliki modal yang bagus. Padahal pesantrennya juga pesantren tradisional. Contoh misalnya pesantren yang memiliki tradisional, tapi dia punya wilayah tanah perkebunan yang kita bisa coba untuk diangkat, diberdayakan misalnya kebunnya dengan memberikan fasilitas pendidikan, plus fasilitas bantuan, akses. Jadi tidak melihat dari satu jenis pesantren sebetulnya. Apalagi pesantren yang sifatnya, oh ini kelompok A, kelompok B, enggak. Kita semuanya akan rangkul menjadi bagian dalam proses pembangunan pemberdayaan pesantren di Jawa Barat. Ada syarat tertentu nggak Pak untuk sebuah pesantren kalau mau berada di naungi FPPU? Sebetulnya kalau secara administrasi ke pesantren kan ada ya. Iya. Jadi hari ini kan pesantren harus punya izin, izin operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Gitu kan, itu secara administrasi dan legalitasnya ada. Karena dengan memiliki izin itu berarti secara administrasi dia lengkap. Jadi lengkap. Itu yang paling utama. Tapi kalau misalnya belum dapat izin, karena mengurus izin itu juga nggak mudah juga hari ini. Iya. Tapi kalau memang perlu dibantu, ya kita akan bantu. Tapi kita akan prioritaskan bagi pesantren yang sudah punya izin, supaya nanti dalam rangka nanti kalau ada bantuan atau hal-hal yang sifatnya ini juga jelas legalitasnya. Legal ya. Legal begitu. Pak, dengan jumlah pesantren yang sedemikian banyak di bawah FPPU, apa program yang paling ini Pak, yang paling terdengar cukup fenomenal gitu? Ya, sebetulnya kan pesantren di Jawa Barat itu banyak ya. Kalau yang tercatat itu ada beberapa versi sih sebetulnya ya. Ada yang versi Kemenag pusat di Jawa Barat itu sekian. Ada juga versi yang lain lah gitu ya. Kalau yang saya dengar hari ini itu sudah sampai 16.000. 16.000 Pak. Berarti kalau itu yang itu 16.000 yang ada di Jawa Barat yang sudah mulai tercatat. Berarti kalau 6.000 ya belum sampai setengah ya. Betul, karena ini kan dalam proses terus pengembangan. Nah,
Yang kita bangun hari ini adalah pertama bangun jaringan dulu. Yeah. Nah, dengan jaringan itu nanti kita akan melihat di berbagai kota, di berbagai daerah, kabupaten, pesantren-pesantren mana yang memiliki potensi. Potensi, misalnya nanti didatangi, disurvei, ya silaturahmi lah begitu ya. Nanti kita lihat nih, bagus nih, punya potensi bagus, udah punya produk, misalnya kan, dia punya lahan. Nanti ditanya ini masalahnya apa, apa perlu bantuan apa. Apa kalau misalnya bentuk bantuannya tidak harus bentuknya modal, apakah bentuknya sifatnya pembinaan, manajemen, gitu kan, atau akses marketing. Nah itu yang sekarang kita coba untuk mulai digebiarkan di Jawa Barat. Oke. Ya. Berarti kan kemarin ada berapa tahun yang lalu, 2021 atau 2022 ada program OPOP itu Pak ya? Ya, betul. Nah, seberapa besar peran FPPU di sana ya. Pak? Nah, OPOP itu kan digagas sejak tahun 2018-19 ya, sejak Pak Ridwan Kamil menggagas sebuah program yang luar biasa itu. Pada awalnya OPOP itu karena memang program baru banyak nih yang mendaftar. Nah di tahun yang ketiga kalau nggak salah setelah pasca COVID, targetnya kan 5.000 nih, 5.000 pesantren OPOP itu. Nah sejak tahun 2020-2023 nih target OPOP yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat itu baru mencapai 4.000. Nah di saat mau mencari 1.000 lagi, ini kan pihak pemerintah juga menggandeng kami untuk membantu dalam proses sosialisasi agar pesantren yang punya produk ikut daftar. Dan kami juga kemarin waktu itu diundang oleh Dinas Koperasi KUKM di Provinsi Jawa Barat menjadi mitra dalam rangka sosialisasi dan mencari pesantren yang ada di Jawa Barat untuk ikut OPOP. Nah sehingga waktu itu alhamdulillah tercapai 5.000 pendaftar dari semua program OPOP, dan itu kami mulai membantu dalam proses sosialisasi, proses pendaftaran, karena tidak mudah juga ya kalau tidak didampingi oleh komunitas pesantren, ya nanti asal aja itu pasti. Iya, asal aja gitu. Makanya kita akan pilih nih punya produk nih, daftarin, punya pesantren sudah lengkap belum administrasinya, daftarin, kita bantu. Pendaftaran kita bantu, semua dibantu dengan dinas waktu itu. Alhamdulillah bisa. Kalau selama yang dipantau oleh Pak Ari dengan FPPU-nya, ada nggak Pak pesantren yang sudah perkembangannya dari sisi bisnis itu sudah advance gitu Pak? Ya, sebetulnya ada beberapa kategori kan. Ada pesantren yang sudah memiliki, memiliki produk dan sudah jalan begitu. Ada yang udah jalan, dia sudah punya marketing, sudah punya langganan. Ada juga yang baru mau nih, produknya yang baru kita bantu. Oh ini masalahnya apa nih, kita bantu marketingnya. Makanya kita kemarin punya program podcast khusus untuk produk-produk pesantren. Oh podcast sekalian promosi. Jadi yang punya produk-produk pesantren, yang memang mau dibantu nih sama kita nih, kita punya podcast. Diundang pesantren tersebut sambil bawa barangnya, diwawancara produknya apa, nanti kan banyak yang nonton nih, ya nanti mudah-mudahan nanti ada yang ada yang tertarik ya begitu ya. Kita coba kemarin sudah ada beberapa pesantren yang sudah kita angkat di podcast kita khusus untuk program-program untuk produk-produk pesantren. Nah yang kedua, kita juga sedang membangun sebuah aplikasi, aplikasi khusus untuk produk-produk pesantren. Namanya apa tadi Pak? Namanya Pesantren Store. Pesantren Store. Ya. Pesantren Store. Pesantren Store ini sedang dikembangkan. Kita ingin membantu pesantren yang sudah punya produk. Nah, kita tampung di aplikasi itu untuk kita promosikan. Nah, khususnya yang sudah dapat OPOP ya, sudah mendapat program OPOP. Nanti ini dalam proses pengembangan. Nanti sebentar lagi kita akan audiensi dengan Dinas Koperasi, bagaimana kita mengangkat lagi, menarik lagi pesantren-pesantren yang sudah punya produk gitu ya, untuk kita bantu di marketingnya begitu. Pak, tadi kan disampaikan Pak Ari bahwa FPPU tidak hanya soal ekonomi, ya, ada pendidikan, ya, terus SDM. Nah, contoh-contoh itu apa aja Pak? Iya betul. Kita ini selain tadi mengenai marketing produk gitu ya, kita juga udah kerjasama dengan beberapa pihak dalam rangka mengangkat sumber daya manusia santri.
Iya. Contoh yang sudah kita kerjasama adalah dengan universitas-universitas di Turki. Di Turki. Di Turki. Kenapa kok pilih Turki, Pak? Nah, Turki itu memang kan wilayah Eropa ya. Iya. Nah, tapi komunitas Muslim, Iya. mayoritas Muslim dan memang punya daya tarik sendiri memang Turki itu ya. Oh, oke. Terkenal dengan negaranya yang hebat gitu ya, dengan pendidikan yang bagus. Sehingga ya tahulah pokoknya jodohnya di Turki ya. Ya, oke. Akhirnya dari pihak Turki datang ke FPPU ingin kerjasama bagaimana memfasilitasi santri-santri yang ingin kuliah di Turki. Pak, sebentar. Bagaimana caranya kok bisa Turki Nyambung. ketemu? Ketemu. Iya. Nah, sebetulnya Turki itu mencari pasar lah gitu ya, pasar-pasar di beberapa negara. Iya. Ya, kebetulan pas ke Indonesia, pas ke Jawa Barat, ketemulah FPPU melalui orang yang memang dia melihat berita-berita ya. Iya, iya. Nah, beliau mengutus utusannya untuk mendatangi kami ke kantor, menyampaikan ketertarikan dari Turki untuk kerjasama dengan FPPU untuk memfasilitasi bagi santri-santri yang akan kuliah di Turki begitu. Ini mungkin sudah Allah sudah menentukan ini ya jodohnya ya dengan kita ya. Begitu. Jodoh nggak akan kemana. Jodoh nggak akan kemana, betul seperti itu. Nah, ada berapa universitas di Turki yang ditawarkan? Sudah ditawarkan itu ada berapa ya? Ada universitas swasta dan universitas negeri dengan berbagai macam fasilitas yang ditawarkannya. Apa aja itu, Pak? Universitasnya? Iya, enggak maksudnya fasilitasnya. Apa? Biaya gratis. Biayanya ada ya. Kalau dari universitas negeri itu ada biaya yang free semuanya. Free mulai dari biaya hidup, kuliah. Itu ada juga yang memang swasta yang memang ada beban pembiayaan di sana. Itu ada beberapa pilihan sebetulnya. Ada beasiswa juga. Ada beasiswa juga seperti itu. Itu menarik tuh. Menarik betul memang. Karena selama ini kan beasiswa itu dari Eropa, dari Amerika, Australia, Asia, Jepang ya. Iya. Ini dari Eropa yang satu ini belum pernah terdengar ya. Makanya ini pemberdayaan, peningkatan sumber daya manusia itu ya memang salah satunya menyekolahkan atau memberikan fasilitas pendidikan kepada santri-santri yang ingin berkuliah di luar negeri. Begitu. Ada berapa kuotanya Pak per tahun? Per tahun itu banyak sebetulnya ya. Cuma kita baru kemarin melakukan MOU dengan pihak universitas, bahkan nanti kita akan launching di tanggal 29 Juli ini. Oh, 29 Juli ini di salah satu pesantren di Subang, kita akan launching, bahkan dari dekan fakultasnya dari Turki datang untuk bagaimana launching program ini yang akan nanti disebar di seluruh pesantren di Jawa Barat. Itu salah satu ya, salah satu. Yang kedua kita juga ditawari untuk MOU dengan Eropa. Eropa gitu. Eropa Barat ini Eropa berarti Barat ya. Eropa Barat itu yang memang katanya membutuhkan 10.000 tenaga kerja. 10.000 tenaga kerja per tahun. Nah, ini jadi tantangan juga kan. Ini digagas oleh Pak Ridwan Kamil di saat ada pertemuan dengan FPPU Jabar bahwa Eropa hari ini membutuhkan 10.000 tenaga kerja dan inginnya dari santri. Karena santri itu punya kelebihan. Akhlaknya sudah ini. Terus dari sisi dasar-dasar keagamaan sudah inilah ya. Bahkan mungkin di sana bisa jadikan ada misi-misi tertentu kan, bisa jadi imam masjid, bisa jadi memberikan nuansa-nuansa keagamaan di sana bagi santri-santri yang dikirim ke sana. Tapi ini masih dalam proses komunikasi. Berarti nanti juga proses peningkatan skillnya berarti nanti di Indonesia. Indonesia. Mulai dari skillnya, bahasanya. Nanti kita sedang tindak lanjuti sejauh mana nanti kita akan kerjasama dengan agen. Keren. Iya, termasuk terakhir juga termasuk untuk tenaga kerja di Jepang. Jepang juga membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia, pengennya juga dari santri juga gitu, karena mungkin punya misi juga di sananya juga gitu kan. Nah, ini kan salah satu pemberdayaan sumber daya manusia bagi santri-santri di Jawa Barat, agar semuanya melek gitu ya, membuka diri, melek dunia gitu kan, supaya nanti santri Jawa Barat bisa
naik. Jangan cuma jago kandang di kandang aja. Iya. Jadi ayo siapa Dunia yang itu berani luas ke dunia ya. luas Iya. begitu. Nah, kita fasilitasi, alhamdulillah hari ini FPPU sudah kerjasama dengan agen-agen fasilitasi untuk program tersebut. Oke. Pak, apa namanya? Kira-kira Pak, 5-10 tahun ke depan itu kalau dalam perencanaan FPPU, Ya. ini akan seperti apa Pak? Program-programnya akan seperti apa ke depan? Iya kan, perkembangan zaman itu dinamis ya. Iya. Dan sekarang saat ini juga udah kelihatan bahwa kecepatan teknologi, kecepatan budaya itu sangat luar biasa hari ini ya, apalagi nanti 10 tahun yang akan datang. Iya. Nah, ini menjadi salah satu tantangan bagaimana kita sebagai manusia, sebagai orang yang punya ilmu, punya akhlak ya, menyikapi tantangan ke depan. Menyikapi tantangan globalisasi yang luar biasa gitu kan. Nah, inilah sebetulnya saatnya peran-peran pesantren itu menjadi bagian yang menjadi bagian dalam proses persiapan menuju tantangan itu. Iya, iya. Ya, jadi artinya begini. Ke depan kalau sumber daya manusia, kalau generasi kita tidak didasari oleh kekuatan iman lah misalnya gitu ya, kekuatan akhlak ya, apa yang akan terjadi generasi kita di 10 tahun yang akan datang begitu. Nah, itu satu ya dari sisi kesiapan kita menghadapi dunia global nanti. Yang kedua, daya saing juga luar biasa. Daya saing dari produk-produk luar negeri, daya saing sumber daya manusia, itu juga dari tantangan terberat juga. Kita tidak bisa tinggal diam kalah oleh sumber daya asing begitu kan. Ini tantangan baru kita kan, bagaimana ke depan khususnya pesantren bisa memandang bahwa ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi secara komprehensif. Baik dari sisi kurikulumnya, kita tidak bisa hanya mengandalkan kurikulum yang mungkin sifatnya lokal, tapi kita harus mulai mengembangkan bagaimana menghadapi situasi global di 10 tahun yang akan datang. Mulai dari teknologinya, mulai dari budayanya, bagaimana kita nanti seorang santri bisa masuk ke dunia global yang begitu luar biasa dengan kecepatan teknologi yang luar biasa. Ini kan menjadi tantangan bagi para pelaku pesantren untuk siap menghadapi sebuah tantangan masa depan yang luar biasa. Apalagi kan sekarang udah dunia digital ya. Semua berbasis digital, kerja udah digital, semua juga pekerjaan sudah serba mesin kan. Kalau pesantren tidak bisa mengikuti perkembangan, nanti anak lulusannya juga akan ketinggalan juga. Nah, inilah perlu adanya modifikasi, inovasi-inovasi dari segi kurikulum, dari sisi inovasi, mengubah mindset gitu kan. Yang penting dasar-dasar keilmuannya ada, tapi kita kan terjun ke masyarakat, dunia industri, dunia yang memang hari ini begitu, ini tidak bisa kita hindari. Makanya tantangan inilah yang menjadi tantangan semua orang sebetulnya ya, semua kalangan yang harus kita siapkan, terutama dari kalangan pesantren. Karena hari ini pesantren sudah mulai dilirik oleh masyarakat sebagai salah satu institusi yang bisa menyelamatkan anaknya, putranya dari dunia yang hari ini dianggap sudah tidak baik-baik saja gitu. Hanya pesantren yang dianggap bisa mengamankan itu semua. Tapi ada juga tanda kutip oknum-oknum pesantren yang merusak, tapi itu di luar ya. Hanya satu kasus, dua kasus. Tapi pada umumnya pesantren hari ini juga mengeluarkan generasi-generasi terbaiknya sebetulnya. Dan jangan salah ya, pejabat-pejabat hari ini juga banyak lulusan pesantren. Nah, menarik itu Pak. Bagaimanapun juga kan berita-berita negatif yang muncul yang terkait dengan pesantren ya, itu kan nggak bisa dihindari, terkonsumsi oleh masyarakat ya. Nah, peran FPPU bagaimana Pak di situ? Kita sudah berusaha ya. Ini juga sudah banyak memberikan masukan terhadap kita bahwa kita tidak boleh diam gitu ya terhadap fenomena masalah-masalah. Supaya jangan sampai masyarakat itu takut menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren. Betul, seperti itu. Jadi kan paradigma pesantren dengan image itu kan sudah mulai Nah, makanya kita mulai memberikan berita-berita ya.
Berita-berita itu artinya kita sering memuat dengan Tribun Jabar pernah ya, gitu kan, bahwa pesantren itu adalah pesantren yang memang diajarkan dari sisi agama dan akhlaknya memang tidak mungkin tidak mengajarkan hal yang tidak baik lah begitu. Betul. Kalaupun misalnya nanti ada orang yang melakukan di luar itu adalah orang-orang yang memang secara ini itu adalah oknum yang tidak bisa disamaratakan lah. Ini hanya beberapa ini. Tapi secara komunikasi ya kepada masyarakat, jangan dulu mengambil kesimpulan bahwa pesantren itu adalah selalu image-nya begitu. Banyak pesantren yang masih bagus, masih konsisten, masih mengeluarkan lulusannya bagus-bagus. Masih ribuan yang memang hadir di masyarakat. Tapi jangan mengambil kesimpulan secara keseluruhan begitu kan. Kalau memang ada itu ya udah itu memang itu saja, dan yang lain juga masih banyak. Nah, ini yang kita coba dikomunikasikan masyarakat. Sering banyak yang datang ke saya juga sama seperti itu. Gimana dengan ini? Itu kan satu pesantren itu saja. Pesantren yang bagus juga banyak. Makanya kalau mau masukin pesantren, lihat dulu profilnya, latar belakangnya, nasab ilmunya, orangnya, gitu kan. Bagaimana interaksi dengan ininya kan, dengan lingkungannya. Terus bagaimana track recordnya juga. Gitu. Ini perlu kita coba diedukasi masyarakat yang ingin masuk ke pesantren. Bisakah Pak, kalau misalnya ada Tribuners nih yang tidak punya pengetahuan banyak tentang pesantren mana yang harus dipilih untuk anaknya, boleh nggak nanya ke FPPU? Boleh. Jadi agar tidak tersesat gitu ya, tersesat informasi maksudnya ya. Misalnya saya kepingin menyekolahkan anak ke pesantren yang segini-gini, speknya seperti ini, boleh ya? Boleh. Karena gini, pesantren itu kan punya ciri khas, punya keunggulan dan ciri khas masing-masing. Jadi nanti anak mau kemana disesuaikan dengan keinginan. Apakah ke program tahfidz, Al-Quran, apakah inginnya jago bahasa, atau inginnya jago kitab kuning, atau misalnya pesannya tasawuf, misalnya ada yang itu kan banyak kriteria-kriteria pesantren yang memang menjadi keunggulannya masing-masing, begitu. Jadi kalau anaknya pengen tahfidz berarti direkomendasikan ke pesantren tahfidz yang memang dipercaya, gitu kan, gitu. Ada yang saya pengennya ini sekolahnya umum, ada sekolahnya yang bagus biar nanti diterima oleh perguruan tinggi. Banyak yang memang pesantren yang sudah berpadu dengan sekolah terpadu begitu. Jadi seperti itu. Ya itu Tribuners, kalian bisa tanya ke teman-teman FPPU. Jaminannya pasti oke lah itu, pasti aman lah ininya pesantrennya ya kan. Nah, Pak Ari, terakhir Pak. Apa yang akan mungkin pesan yang Bapak Ari sampaikan kepada warga Jabar untuk misalnya memilih pesantren atau apa nih? Mangga Pak, silakan. Ya, bagi para masyarakat yang ingin menyekolahkan atau mendidik ya anaknya di pesantren, ya memang hari ini pesantren begitu banyak model dan jenisnya. Saya mohon untuk mencari informasi seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya mengenai pesantren-pesantren yang akan kita masuki atau kita daftarkan. Yang kedua juga kita mencari lulusannya seperti apa dan track recordnya seperti apa. Ini penting sekali bagi masyarakat supaya nanti masyarakat tidak tidak tersesat dalam informasi. Betul. Nah, kalau memang nanti sulit dalam mencari tempat mengadu begitu ya, insya Allah kita akan bantu di FPPU Jawa Barat untuk memberikan informasi-informasi mengenai pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat yang mungkin cocok sesuai dengan keinginan orang tuanya. Bisa datang ke sekretariat kami di kantor FPPU Jabar di Gedung Pusdai Jalan Diponegoro, Bandung. Gitu. Terima kasih. Demikian Tribuners bincang-bincang saya dengan Kiai Haji Ari Gifari, Ketua FPPU Provinsi Jawa Barat. Banyak hal tentang pesantren yang mungkin kita perlu ketahui ya.
Jadi selain dari bincang-bincang ini tadi, teman-teman Tribuners bisa mengakses ke media sosialnya FPPU, nonton podcast-podcastnya, ikuti media sosialnya, webnya, itu akan banyak informasi yang bisa teman-teman dapat tentang pesantren. Yang terakhir tadi, jangan kalau tidak tahu tanya biar nggak tersesat ya. Itu terima kasih Tribuners sudah nonton bincang-bincang kami. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa pantengin terus YouTube Tribun Jabar supaya teman-teman bisa mengikuti wawancara eksklusif kami dengan tokoh-tokoh lain yang tidak kalah inspiratif dari hari ini. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama. Terima kasih atas banyak informasi yang sudah disampaikan. Ya, sama-sama. Semoga sehat dan sukses terus. Amin. Ya, oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.